Afghanistan selalu memiliki cara untuk menguji ambisi negara-negara besar, dari Inggris, Soviet, hingga Amerika Serikat. Semuanya datang dengan keyakinan bahwa mereka bisa mengendalikan negeri itu. Namun semua kekuatan besar itu selalu berakhir dengan pola yang sama, terseret ke dalam perang panjang yang tidak mereka pahami. Invasi Soviet pada tahun 1979 adalah salah satu contohnya. Sebuah keputusan yang di atas kertas terlihat mudah. Ganti pemimpin, stabilkan Kabul, dan pulang dalam hitungan bulan. Namun begitu tank-tank Soviet melewati sungai Amudarya, mereka tidak sedang memasuki operasi militer biasa. Mereka sedang memasuki labirin politik, suku, agama, dan sejarah yang tidak pernah berhasil diurai siapapun. Sebelum semuanya pecah menjadi perang besar, Afghanistan sebenarnya hidup dalam ketenangan yang rapuh. Monarki yang berusia puluhan tahun tampak stabil di permukaan, tetapi di bawahnya tersembunyi tekanan sosial dan politik yang terus menumpuk. Ketika kudeta meledak satu demi satu dari Daud Khan hingga PDPA, negara itu berubah menjadi medan perebutan kekuasaan yang tidak terkendali. Dari kejauhan, Moskow melihat kekacauan itu sebagai ancaman langsung. Mereka takut Afghanistan akan keluar dari orbit mereka dan memberi ruang bagi kekuatan lain, terutama Amerika Serikat dan Pakistan. Ketakutan itu mendorong Kremlin mengambil keputusan yang akan mengubah sejarah mereka sendiri, mengirim pasukan, menguasai Kabul, dan berharap semuanya selesai dengan cepat. Tetapi yang menyambut mereka justru perlawanan sengit yang tidak pernah mereka bayangkan. Perang yang mereka kira singkat berubah menjadi jebakan berdarah yang menguras kekuatan Soviet selama hampir 10 tahun. Dan semuanya berawal dari satu pertanyaan sederhana. Bagaimana mungkin sebuah krisis internal di Kabul bisa menarik masuk salah satu negara terkuat di dunia dan justru membuatnya perlahan runtuh dari dalam? Selama hampir satu abad, Afghanistan hidup di bawah sistem monarki yang mencoba menjaga negara tetap utuh di tengah tekanan dua kekuatan besar, Inggris di selatan dan Rusia di utara. Inilah masa ketika para raja Afghanistan berjalan di atas tali yang sangat tipis, mencoba menghindari campur tangan asing, sambil berusaha menata negeri yang masih sangat terikat tradisi. Semua itu dimulai pada akhir abad ke-19. Ketika Abdurrahman Khan membangun fondasi negara modern. Ia memperkuat pusat pemerintahan, menundukkan kelompok suku yang sering memberontak, dan mulai membentuk batas-batas Afghanistan seperti yang kita kenal sekarang. Namun, pembangunan itu dilakukan dengan tangan besi. Banyak daerah hanya tunduk karena rasa takut, bukan karena merasa satu bangsa. Ketegangan yang terpendam ini terus membayangi dan menjadi bibit konflik yang siap meledak di masa depan. Pada periode inilah Afghanistan berubah menjadi arena Great Game, persaingan geopolitik antara Inggris dan Rusia untuk memperebutkan pengaruh di Asia Tengah. Sejarawan Peter Hopkirk dalam bukunya The Great Game menggambarkan bagaimana kedua kekuatan besar itu memperlakukan Afghanistan seperti papan catur, di mana setiap langkah dapat menentukan nasib seluruh kawasan. Meskipun tidak dijajah, Afghanistan tetap berada dalam tekanan geopolitik yang konstan. Untuk bertahan, para raja Afghanistan memilih sikap netral dan menjaga jarak dari semua pihak. Kemudian muncul Raja Zahir Shah, yang memimpin lebih dari 4 dekade sejak 1933. Ia membawa stabilitas panjang, tetapi stabilitas itu lebih mirip permukaan air yang tenang menutupi arus kuat di bawahnya. Di kota-kota besar, kelompok intelektual mulai tumbuh. Mereka membaca buku-buku tentang nasionalisme, sosialisme, dan modernisasi. Namun perubahan ini tidak berjalan seimbang. Di desa-desa, masyarakat tetap hidup dalam struktur suku dan adat yang sama seperti ratusan tahun sebelumnya. Ketika reformasi pendidikan dan administrasi diperkenalkan, banyak kelompok konservatif melihatnya sebagai ancaman terhadap tradisi. Sejarawan Vartan Gregorian dalam bukunya The Emergence of Modern Afghanistan menulis bahwa pada periode ini gagasan pembaruan negara mulai menyebar luas di kalangan terdidik, sementara struktur tradisional tetap dominan di pedesaan. Di akhir masa monarki, jarak antara kota dan desa semakin melebar.
Di satu sisi ada harapan untuk pembaruan, di sisi lain ada ketakutan bahwa perubahan itu akan menghancurkan tatanan lama. Tekanan sosial seperti ini membuat monarki Zahir Shah tampak stabil dari luar, tetapi sebenarnya rapuh dari dalam. Kerentanan itulah yang membuka pintu bagi peristiwa besar berikutnya. Kudeta yang mengakhiri era monarki dan mengubah arah sejarah Afghanistan selamanya. Awal dekade 1970-an menjadi masa ketika stabilitas panjang Afghanistan akhirnya retak. Negara ini baru saja mengalami kekeringan parah, ekonomi melemah, dan para elit politik saling berebut pengaruh. Di tengah situasi itu, muncul sosok Daud Khan, tokoh kuat dari keluarga kerajaan yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dan dikenal ambisius, tegas, dan sangat nasionalis. Pada Juli 1973, Daud memutuskan waktunya telah tiba. Ketika Raja Zahir Shah sedang berada di Italia untuk berobat, Daud melancarkan kudeta kilat tanpa pertumpahan darah besar. Tentara, polisi, dan beberapa unsur kiri dari Partai Demokratik Rakyat Afghanistan atau PDPA mendukung gerakan ini. Dalam hitungan jam, monarki yang bertahan lebih dari 2 abad runtuh. Afghanistan berubah menjadi republik, dan Daud Khan memproklamirkan dirinya sebagai presiden pertama. Sebagai pemimpin, Daud berusaha membawa Afghanistan keluar dari stagnasi. Ia ingin membangun pemerintahan modern, memperkuat ekonomi, dan membentuk identitas bangsa yang lebih tegas. Namun ambisinya datang dengan risiko. Sikap nasionalisnya yang keras membuat hubungan dengan Pakistan memburuk secara drastis, khususnya soal isu Pashtunistan yang telah lama menjadi sumber ketegangan antara dua negara. Di sisi lain, Daud tetap dekat dengan Uni Soviet yang selama puluhan tahun menjadi mitra militer dan ekonomi Afghanistan, tetapi kedekatan itu tidak sepenuhnya ia sukai. Daud mulai merasa Moskow terlalu ikut campur dalam politik internal, terutama melalui kelompok kiri PDPA. Sejarawan Barnett Rubin dalam bukunya The Search for Peace in Afghanistan menulis bahwa Daud berada dalam posisi rumit. Ia butuh dukungan Soviet, tetapi ia juga takut Afghanistan menjadi satelit yang kehilangan kedaulatan. Ketegangan itu membuat hubungan Daud dengan PDPA memburuk. Mereka yang dulu membantunya naik ke puncak kekuasaan, kini merasa dipinggirkan. Di dalam tubuh PDPA sendiri sudah ada perpecahan. Faksi Khalq dengan gaya radikal revolusioner dan faksi Parcham yang lebih moderat. Daud melihat keduanya sebagai ancaman. Ia mulai menangkap tokoh PDPA, menyingkirkan pejabat berhaluan kiri di militer dan menekan mereka dari panggung politik. Yang tidak ia sadari, tindakan itu justru mempersiapkan fondasi bagi pembalasan PDPA. Ketegangan yang ia ciptakan perlahan tumbuh menjadi bara yang pada akhirnya meledak menjadi salah satu revolusi paling berdarah dalam sejarah Afghanistan. Memasuki tahun 1978, ketegangan antara pemerintah Daud Khan dan Partai Demokratik Rakyat Afghanistan atau PDPA sudah mencapai titik yang tidak bisa dikendalikan. Daud merasa PDPA terlalu banyak mencampuri politik negara dan berpotensi mengancam kekuasaannya. Sebaliknya, PDPA menilai Daud telah mengkhianati janji perubahan yang dulu membuat mereka mendukung kudeta 1973. Ketidakpercayaan itu berkembang menjadi permusuhan terbuka. Di dalam tubuh PDPA sendiri, situasinya tidak lebih baik. Partai itu terpecah menjadi 2 faksi besar. Khalq dipimpin oleh Nur Muhammad Taraki dan Hafizullah Amin, kelompok yang lebih radikal dan revolusioner, serta Parcham yang dipimpin Babrak Karmal yang lebih moderat dan lebih dekat dengan pendekatan Soviet. Perpecahan ini bukan sekadar persoalan strategi, tetapi juga persoalan ideologi, etnis, dan karakter kepemimpinan. Sejarawan Martin Evans dalam bukunya Afghanistan, A Short History of Its People and Politics, menulis bahwa konflik internal PDPA membuat partai ini tidak pernah benar-benar solid, bahkan sejak sebelum mereka berkuasa. Ketegangan berubah menjadi krisis ketika seorang tokoh PDPA, Mir Akbar Khyber, dibunuh pada April tahun 1978. Banyak yang menduga pembunuhan itu dilakukan atas perintah faksi dalam pemerintahan Daud.
Pemakaman Khyber berubah menjadi demonstrasi besar yang memperlihatkan kekuatan PDPA secara terang-terangan. Daud panik. Ia segera merespons dengan menangkap para pemimpin PDPA, termasuk Taraki dan Karmal. Namun langkah itu justru memicu reaksi cepat dari pendukung PDPA di militer, terutama dari faksi Khalq yang memiliki pengaruh kuat di angkatan bersenjata. Pada 27 April tahun 1978, militer pro-PDPA melancarkan kudeta besar yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Saur. Jet-jet MiG menyerang Istana Arg, pasukan tank bergerak ke Kabul, dan pertempuran berlangsung hingga malam hari. Daud Khan dan sebagian besar keluarganya tewas ditembak di dalam istana. Afghanistan memasuki babak baru. Sebuah revolusi ideologis yang datang terlalu cepat dan terlalu asing bagi masyarakatnya. Setelah berkuasa, PDPA memulai program reformasi radikal. Mereka merombak struktur tanah, mempromosikan pendidikan perempuan, menghapus mahar, mengurangi wewenang ulama, serta mendorong sekularisasi dan modernisasi sosial. Bagi PDPA, langkah-langkah ini adalah jalan menuju Afghanistan baru yang modern dan setara. Namun bagi banyak masyarakat pedesaan yang hidup sangat jauh dari model negara modern, kebijakan ini terasa seperti serangan langsung terhadap tradisi, agama, dan tatanan sosial yang sudah berabad-abad. Penolakan pun muncul di berbagai daerah. Para pemimpin suku, ulama, dan komunitas konservatif menilai pemerintah baru ini tidak memahami budaya Afghanistan. Penangkapan terhadap tokoh agama dan ulama membuat situasi semakin panas. Reformasi yang dipaksakan justru memicu pemberontakan kecil-kecilan di provinsi-provinsi. Dari sinilah muncul kelompok-kelompok perlawanan lokal yang kelak berkembang menjadi mujahidin. Sejarawan Antonio Giustozzi dalam bukunya War, Politics and Society in Afghanistan menekankan bahwa PDPA mencoba memodernisasi negara tanpa membangun konsensus sosial. Mereka tidak memberi waktu bagi masyarakat untuk beradaptasi, dan mereka memaksa perubahan melalui kekuatan militer. Inilah yang membuat revolusi Saur, yang pada awalnya dipuji sebagian pihak sebagai awal baru, berubah menjadi bencana nasional. Dalam beberapa bulan saja, Afghanistan yang sebelumnya sudah rapuh kini terbelah antara pemerintah revolusioner dan rakyat yang menolak perubahan cepat. Kekacauan ini semakin memburuk, dan dari kejauhan, Moskow mulai melihat tanda-tanda bahwa negara sekutu mereka ini sedang menuju kehancuran. Ketidakstabilan itulah yang akhirnya menarik perhatian Kremlin dan menjadi awal dari salah satu keputusan paling kontroversial dalam sejarah Uni Soviet. Ketika PDPA mengambil alih kekuasaan melalui revolusi Saur, Moskow awalnya tidak langsung merasa perlu turun tangan. Uni Soviet sudah lama menjadi mitra dekat Afghanistan, tetapi hubungan itu lebih bersifat strategis daripada ideologis. Kremlin percaya bahwa rezim baru bisa menstabilkan keadaan sendiri. Namun keyakinan itu tidak bertahan lama. Dalam hitungan bulan, para pemimpin Soviet melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. PDPA tampak terlalu radikal, terlalu cepat dan terlalu brutal dalam menjalankan kebijakan-kebijakan sosialnya. Reformasi tanah yang dipaksakan, sekularisasi hukum keluarga, hingga penangkapan ulama membuat berbagai provinsi meledak dalam pemberontakan. Dewan Politbiro di Moskow mulai melihat Afghanistan bukan sebagai sekutu yang stabil, tetapi sebagai negara yang sedang menuju kehancuran politik. Sejarawan Rodrich Braithwaite dalam bukunya Afghanistan, The Russians in Afghanistan menulis bahwa para pemimpin Soviet sangat gelisah melihat bagaimana PDPA kehilangan kendali atas rakyatnya sendiri. Mereka khawatir bahwa jika pemerintahan komunis itu runtuh, kekuatan Islam konservatif akan menggantikannya, dan itu akan menciptakan efek domino yang berbahaya di republik-republik Muslim Soviet seperti Uzbekistan dan Tajikistan. Masalah semakin rumit dengan rivalitas internal antara dua tokoh PDPA, Nur Muhammad Taraki dan Hafizullah Amin. Taraki lebih disukai Soviet, dianggap lebih bisa dikendalikan dan punya pendekatan politik yang relatif lebih moderat. Amin sebaliknya, agresif, ambisius, dan sering bertindak tanpa koordinasi. Hubungan keduanya memburuk dengan cepat, dan konflik personal itu berdampak langsung pada kekacauan negara. Ketika Taraki mencoba menyingkirkan Amin dengan bantuan Moskow, rencana itu gagal.
Amin membalas dengan kejam. Ia menangkap Taraki dan kemudian mengeksekusinya. Tindakan itu membuat Kremlin ketakutan. Bagi mereka, Amin bukan hanya pemimpin yang tidak dapat diprediksi, tetapi juga ancaman. Di Moskow, rumor mulai beredar bahwa Amin mungkin bekerja untuk CIA, sebuah tuduhan yang tidak pernah terbukti, tetapi tetap menimbulkan kecemasan besar. Intelijen Soviet percaya bahwa jika Amin mempertahankan kekuasaan, Afghanistan bisa keluar dari orbit mereka dan jatuh ke tangan Amerika. Dalam situasi perang dingin, kemungkinan seperti itu adalah mimpi buruk. Afghanistan memiliki posisi strategis di selatan Soviet. Negara itu berfungsi sebagai buffer state yang memisahkan Uni Soviet dari Pakistan, sekutu dekat Amerika Serikat. Jika Afghanistan dikuasai kelompok yang memusuhi Moskow, Kremlin yakin kawasan Asia Tengah Soviet akan terancam ketidakstabilan. Selain itu, pemberontakan yang terus tumbuh di pedesaan membuat rezim PDPA berada di ujung tanduk. Soviet menyimpulkan bahwa tanpa intervensi langsung, pemerintah Afghanistan akan jatuh dan mereka akan kehilangan pengaruh yang telah dibangun selama puluhan tahun. Pada akhir tahun 1979, ketakutan tersebut menjadi pendorong utama keputusan besar, menggulingkan Amin, mengamankan Kabul, dan mengambil alih kontrol politik Afghanistan. Ini bukan lagi soal ekspansi ideologis, tetapi soal mencegah kekalahan strategis. Ketakutan itulah yang akhirnya berubah menjadi keputusan paling kontroversial dalam masa kepemimpinan Leonid Brezhnev. Keputusan yang akan menyeret Uni Soviet ke dalam perang panjang dan melelahkan yang tidak pernah mereka menangkan. Pada akhir tahun 1979, keputusan Moskow sudah bulat. Hafizullah Amin harus disingkirkan. Kremlin menilai pemerintahan Amin bukan hanya gagal mengendalikan negara, tetapi juga menjadi ancaman langsung bagi kepentingan Uni Soviet. Oleh karena itu, disusunlah sebuah operasi rahasia yang sangat berani. Sebuah rencana yang, jika gagal, bisa menjadi bencana diplomatik dan militer. Operasi itu dikenal dengan nama Storm 333. Pasukan yang dikerahkan bukan pasukan biasa. KGB menurunkan unit terbaiknya, Alpha Group dan Zenit, tim elit yang bertugas melakukan serangan cepat dan presisi, termasuk operasi pembunuhan berisiko tinggi. Sejarawan Mark Galeotti dalam bukunya The Four Russia Super Mafia menulis bahwa Storm 333 adalah salah satu operasi paling berbahaya yang pernah dilakukan Soviet selama Perang Dingin. Pada 27 Desember tahun 1979 operasi dimulai. Target utamanya Istana Tachbek, kompleks tempat Amin tinggal dan memimpin pemerintahan. Pasukan Soviet, dibantu infiltrasi sebelumnya oleh agen-agen KGB, bergerak dengan cepat. Mereka menyamar sebagai pengawal dan teknisi, masuk ke dalam area istana, lalu menyerang secara serentak. Pertempuran berlangsung sengit dan singkat. Amin tewas, sebagian pengawalnya dihabisi, dan istana jatuh sepenuhnya ke tangan Soviet. Dengan hilangnya Amin, Soviet segera menunjuk pemimpin baru, Babrak Karmal, tokoh dari faksi Parcham yang selama ini dianggap lebih kooperatif. Karmal diterbangkan secara rahasia dari pengasingannya di Cekoslowakia. Begitu tiba di Kabul, ia langsung diumumkan sebagai kepala negara yang baru, seolah pergantian kekuasaan ini adalah kehendak rakyat. Dalam hitungan minggu, lebih dari 80.000 tentara Soviet memasuki Afghanistan. Tank-tank T-62, helikopter Mi-24 Hind, dan batalion infanteri didrop di berbagai provinsi strategis. Uni Soviet kini resmi melakukan invasi besar-besaran. Mereka berasumsi bahwa dengan mengganti pemimpin dan menguasai ibu kota, keadaan akan pulih, pemberontakan bisa dikendalikan, dan Afghanistan akan kembali stabil. Namun dunia melihatnya berbeda. PBB mengutuk tindakan Soviet sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Amerika Serikat bereaksi keras. Embargo ekonomi diberlakukan, kerjasama diplomatik dibekukan, dan Presiden Jimmy Carter memimpin boikot Olimpiade Moskow tahun 1980. Negara-negara mayoritas Muslim juga mengecam keras invasi tersebut, menyebutnya sebagai agresi terhadap bangsa Muslim. Sementara itu, di Afghanistan sendiri, invasi Soviet justru menyulut api perlawanan nasional.
Kelompok-kelompok pemberontak yang sebelumnya tercerai-berai mulai bersatu dengan semangat baru. Dari para pemimpin suku, kelompok ulama, hingga pemuda bersenjata, semua melihat kehadiran Soviet sebagai ancaman langsung terhadap tanah air dan keyakinan mereka. Kata jihad mulai dimaknai sebagai kewajiban membela negeri dari kekuatan asing. Invasi yang direncanakan sebagai intervensi cepat justru membuka pintu perang berskala penuh. Dari gunung-gunung Hindu Kush hingga lembah-lembah pedesaan, ribuan orang mulai mengangkat senjata. Perlawanan Afghanistan kini tidak lagi sekadar pembangkangan lokal. Ia berubah menjadi gerakan jihad yang kelak menarik dukungan dari berbagai negara. Dengan menguasai Kabul, Soviet mengira situasi akan segera stabil. Mereka salah besar. Yang datang berikutnya adalah perang panjang yang tidak hanya memakan generasi Afghanistan, tetapi juga mengubah arah sejarah dunia. Ketika pasukan Soviet memasuki Afghanistan dengan kekuatan besar pada awal tahun 1980, mereka mengira konflik bisa diselesaikan dengan taktik militer konvensional. Mereka menggulingkan pemimpin yang dianggap bermasalah, menempatkan Babrak Karmal sebagai kepala negara, dan mengontrol Kabul tanpa perlawanan berarti. Namun begitu mereka meninggalkan jalan-jalan kota dan memasuki pedesaan, kenyataan yang jauh berbeda mulai terlihat. Afghanistan bukanlah medan perang yang mudah. Gunung-gunung Hindu Kush menjulang tajam, lembah-lembahnya sempit, gurunnya luas dan gersang, dan ribuan desa berada jauh dari jangkauan infrastruktur modern. Bagi tentara Soviet yang terbiasa dengan operasi lapis baja di Eropa Timur, lanskap seperti ini adalah mimpi buruk. Sejarawan Lester Grau dalam bukunya The Bear Went Over the Mountain menggambarkan bagaimana medan Afghanistan membuat strategi Soviet yang paling canggih sekalipun menjadi tidak relevan. Soviet mencoba menerapkan taktik sweeping, menyisir desa-desa, menghancurkan basis pemberontak lalu mundur ke pangkalan. Mereka juga melancarkan operasi besar dengan helikopter Mi-24, artileri berat, dan pasukan terjun payung untuk merebut wilayah yang dianggap strategis. Mereka berhasil menguasai kota-kota besar seperti Kabul, Jalalabad, Kandahar, dan Herat. Namun di luar kota-kota itu, kontrol mereka sangat rapuh. Begitu tank-tank Soviet keluar dari satu wilayah, Mujahidin kembali muncul dan mengambil alih. Para Mujahidin di awal tahun 1980-an bukanlah pasukan yang terorganisir rapi. Mereka terfragmentasi menjadi banyak kelompok berdasarkan etnis, suku, atau ikatan pribadi dengan komandan mereka. Ada yang dipimpin Gulbuddin Hekmatyar yang radikal, ada Ahmad Shah Massoud yang terkenal strategis, Burhanuddin Rabbani yang berpendidikan tinggi, hingga Abdul Rasul Sayyaf yang sangat berpengaruh secara keagamaan. Meskipun berbeda visi, mereka memiliki satu musuh bersama, Uni Soviet. Pakistan melihat peluang strategis. Jenderal Zia-ul Haq dan badan intelijennya menyadari bahwa perang Afghanistan dapat digunakan untuk memperkuat posisi Pakistan di kawasan. Faksi-faksi Mujahidin dipasok senjata ringan, logistik, dan tempat pelatihan di sepanjang perbatasan Pakistan-Afghanistan. Perlahan, Mujahidin berkembang menjadi pasukan gerilya yang semakin berbahaya bagi Soviet. Di saat yang sama, Amerika Serikat mulai terlibat, tetapi masih secara hati-hati. CIA belum mengirimkan senjata canggih seperti rudal Stinger, tetapi aliran dana dan persenjataan dasar mulai menguat. Bantuan itu diberikan secara tidak langsung melalui ISI untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Soviet. Dukungan ini, meski masih terbatas, memberi Mujahidin kemampuan bertahan yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan Soviet. Semua faktor ini membuat perang berubah bentuk. Yang dihadapi Soviet bukan lagi pemberontak lokal yang bisa dihabisi dengan operasi militer standar. Mereka menghadapi perang rakyat yang mengakar di desa-desa dan pegunungan, didukung jaringan lintas perbatasan, dan memiliki motivasi ideologis yang kuat. Tidak ada garis depan yang jelas, tidak ada wilayah yang benar-benar aman, dan setiap lembah bisa berubah menjadi jebakan mematikan. Periode tahun 1980 hingga tahun 1982 menjadi fase ketika Kremlin baru menyadari bahwa mereka tidak sedang melakukan intervensi singkat,
tetapi memasuki konflik jangka panjang yang semakin keluar dari kendali. Dan tekanan itu mencapai tingkat baru ketika dukungan asing kepada mujahidin memasuki skala yang jauh lebih besar. Memasuki pertengahan dekade 1980-an, perang di Afghanistan berubah dari konflik regional menjadi salah satu proxy war terbesar dalam sejarah modern. Afghanistan bukan lagi sekadar wilayah terpencil, tetapi arena tarung diam-diam antara dua kekuatan global, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di balik layar, operasi rahasia, pengiriman senjata, dan campur tangan intelijen mulai membentuk arah perang. Amerika Serikat yang awalnya berhati-hati agar tidak memicu konfrontasi langsung dengan Uni Soviet akhirnya memutuskan untuk terlibat lebih dalam. CIA meluncurkan Operasi Cyclone, sebuah program rahasia yang kelak menjadi salah satu operasi termahal sepanjang Perang Dingin. Sejarawan Steve Coll dalam bukunya Ghost Wars menjelaskan bahwa Operasi Cyclone tidak hanya menyalurkan uang, tapi juga pelatihan, logistik, dan ratusan ribu unit senjata ke Afghanistan. Dana miliaran dolar mengalir melalui Pakistan untuk memperkuat mujahidin. Di Pakistan, peran terbesar dimainkan oleh ISI. Intelijen Pakistan tidak hanya bertindak sebagai penyalur bantuan, mereka juga mengatur siapa yang mendapat apa. Faksi-faksi mujahidin yang dianggap paling dekat dengan visi politik Islamabad, terutama kelompok Gulbuddin Hekmatyar, menerima senjata dalam jumlah besar, sementara tokoh seperti Ahmad Shah Massoud yang lebih independen dan sulit dikendalikan seringkali mendapat porsi yang lebih kecil. Dengan kekuasaan penuh di jalur distribusi, ISI ikut menentukan peta kekuatan masa depan Afghanistan. Di saat yang sama, gelombang baru pejuang memasuki Afghanistan, relawan Arab dari Timur Tengah. Mereka terdorong oleh seruan jihad melawan invasi ateis Soviet dan datang dengan idealisme serta dana dari negara-negara Teluk. Di antara jaringan inilah kelak muncul tokoh seperti Osama bin Laden. Sejarawan Lawrence Wright dalam bukunya The Looming Tower menulis bahwa periode ini menjadi fondasi awal terbentuknya jaringan Arab Afgan, cikal bakal organisasi jihad internasional masa depan. Puncak perubahan terjadi pada tahun 1986 ketika Amerika Serikat memutuskan memberikan senjata yang benar-benar mengubah jalannya perang, rudal bahu Stinger. Ini adalah mimpi buruk bagi Soviet. Sebelumnya, helikopter Mi-24 Hind adalah senjata pamungkas mereka. Cepat, kuat, dan hampir tidak tertandingi di medan Afghanistan. Namun Stinger mengubah semuanya. Dalam hitungan minggu, puluhan helikopter Soviet ditembak jatuh. Serangan yang dulunya lancar, kini menjadi operasi berisiko tinggi. Kerugian Soviet meningkat tajam. Tanpa dukungan udara yang kuat, pasukan darat semakin terjebak dan rentan. Operasi besar yang dulu bisa dilakukan dengan mudah, kini membutuhkan persiapan lebih rumit, dan banyak yang tidak bisa dijalankan sama sekali. Moral tentara Soviet jatuh. Banyak tentara muda yang tidak mengerti tujuan perang ini, terperangkap di negara asing, menghadapi gerilyawan yang tidak terlihat dan menyaksikan rekan-rekan mereka gugur oleh senjata-senjata baru. Serangan Stinger bukan hanya pukulan teknis, tetapi juga psikologis. Tentara Soviet mulai merasa bahwa mereka bukan lagi pasukan superpower yang tidak terkalahkan. Mereka merasa diburu. Dalam laporan militer, tercatat peningkatan kasus desertir, trauma mental, dan ketidakpuasan di kalangan komandan lapangan. Perang yang awalnya digambarkan sebagai misi stabilisasi singkat, kini berubah menjadi rawa yang menghisap kemampuan militer Soviet sedikit demi sedikit. Dengan miliaran dolar bantuan asing, ratusan tempat pelatihan di Pakistan, dan kedatangan ribuan relawan internasional, Afghanistan resmi berubah menjadi medan konflik global terbesar di akhir abad ke-20. Perang sudah tidak lagi ditentukan oleh Kabul atau Moskow saja, tetapi oleh kepentingan geopolitik seluruh dunia. Namun, ketika pertempuran di Afghanistan semakin panas, sesuatu yang lain sedang terjadi jauh di Moskow. Sesuatu yang perlahan mulai menggoyahkan fondasi negara adidaya itu sendiri. Ketika Mikhail Gorbachev naik menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis Uni Soviet pada tahun 1985,
Ia mewarisi beban besar yang sudah membusuk bertahun-tahun, perang yang tidak kunjung berakhir di Afghanistan. Perang ini telah memakan ribuan tentara Soviet, menguras anggaran negara, dan semakin merusak citra internasional Kremlin. Gorbachev menyebut Afghanistan sebagai luka bernanah yang harus segera ditangani sebelum merusak tubuh Uni Soviet lebih jauh. Gorbachev bukan tipe pemimpin yang mau mempertahankan status quo. Ia datang dengan agenda reformasi besar, glasnost yang membuka kebebasan informasi, dan perestroika yang mencoba membenahi ekonomi Soviet yang stagnan. Dalam kerangka reformasi itu, perang Afghanistan menjadi beban yang tidak masuk akal. Uni Soviet sedang membutuhkan napas panjang, sementara Afghanistan seperti lubang gelap yang menelan sumber daya tanpa henti. Salah satu langkah pertama Gorbachev adalah melakukan perombakan kepemimpinan di Kabul. Babrak Karmal, pemimpin faksi Parcham yang selama ini menjadi andalan Moskow, dianggap terlalu lemah dan tidak mampu mengontrol negara yang sedang terpecah. Pada tahun 1986, ia digantikan oleh Muhammad Najibullah, mantan kepala dinas intelijen PDPA, yang dianggap lebih tegas dan lebih mampu menjaga stabilitas. Perubahan kepemimpinan ini diikuti strategi baru, rekonsiliasi nasional. Najibullah mencoba meredakan konflik dengan membuka ruang amnesti, dialog politik, bahkan menawarkan kerjasama dengan kelompok oposisi yang bersedia meninggalkan kekerasan. Ini adalah pendekatan yang belum pernah diambil rezim PDPA sebelumnya. Sejarawan Artemy Kalinovsky dalam bukunya Along Goodbye, The Soviet Withdrawal from Afghanistan menulis bahwa kebijakan Najibullah mencerminkan keinginan Moskow untuk mencari jalan keluar politik, bukan kemenangan militer. Sambil mendorong rekonsiliasi, Gorbachev menginstruksikan pengurangan operasi ofensif besar. Pasukan Soviet mulai menghindari serangan luas yang memakan korban besar dan lebih fokus menjaga rute logistik, pangkalan utama, dan kota-kota strategis. Strategi ini disebut defensif aktif, tetap mempertahankan posisi penting, tetapi tidak lagi mengejar kemenangan mutlak. Namun pada kenyataannya, situasi dalam negeri Soviet semakin memburuk, ekonomi yang stagnan, tekanan dari Amerika Serikat dalam perlombaan teknologi militer, dan semakin kuatnya dorongan masyarakat untuk perubahan membuat perang Afghanistan terasa semakin absurd. Keluarga-keluarga tentara yang tewas mulai bersuara. Media Soviet yang kini lebih terbuka mulai mempertanyakan tujuan perang. Afghanistan tidak lagi dipandang sebagai misi internasional, melainkan tragedi nasional. Gorbachev menjadi semakin yakin bahwa perang ini tidak mungkin dimenangkan secara militer. Mujahidin terus mendapat dukungan dari luar negeri, medan Afghanistan tetap tidak bersahabat, dan pasukan Soviet semakin kehilangan moral. Setiap wilayah yang direbut hanya bertahan selama pasukan Soviet berada di sana. Begitu mereka pergi, Mujahidin kembali mengambil alih. Dengan tekanan ekonomi, politik, dan sosial yang semakin besar, keputusan besar pun mulai disiapkan menutup bab perang ini secara resmi. Namun untuk bisa keluar, Soviet membutuhkan legitimasi internasional dan proses diplomatik yang solid. Dan tekanan internasional itulah yang akhirnya mendorong Moskow memasuki fase berikutnya, pembicaraan resmi menuju jalan pulang. Menjelang akhir dekade 1980-an, semua pihak akhirnya menyadari bahwa perang ini tidak membawa keuntungan bagi siapapun. Uni Soviet ingin keluar, Amerika Serikat ingin melemahkan pengaruh Moskow. Pakistan ingin memastikan masa depan politik Afghanistan berpihak pada mereka. Sementara pemerintahan Najibullah sangat ingin mempertahankan kekuasaan di Kabul. Semua kepentingan ini bertemu dalam proses panjang yang akhirnya mengarah pada Perjanjian Jenewa tahun 1988. Negosiasi ini bukan proses mudah. Pertemuan berlangsung bertahun-tahun dengan mediator PBB berupaya menyeimbangkan keinginan empat pihak utama, Soviet, Amerika Serikat, Pakistan, dan pemerintah Afghanistan. Sejarawan Diego Cordovez dalam bukunya Out of Afghanistan menulis bahwa negosiasi Jenewa merupakan salah satu perundingan paling rumit dalam sejarah Perang Dingin karena setiap pihak ingin menang tanpa terlihat kalah. Akhirnya, pada April tahun 1988, kesepakatan tercapai. Isi Perjanjian Jenewa dapat dirangkum dalam 2 poin utama. Pertama,
Uni Soviet setuju untuk menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan secara bertahap dengan batas waktu yang jelas. Kedua, Amerika Serikat dan Pakistan sepakat untuk tidak lagi ikut campur dalam urusan internal Afghanistan, sementara Uni Soviet setuju melakukan hal yang sama. Secara politik, perjanjian ini memberi Uni Soviet jalan keluar terhormat. Mereka tidak mengakui kekalahan, tetapi mengakhiri intervensi dengan cara yang terstruktur dan sah secara internasional. Penarikan pasukan dimulai hanya beberapa minggu setelah perjanjian ditandatangani. Konvoi tank dan truk militer Soviet bergerak perlahan menuju perbatasan utara, melewati rute yang selama bertahun-tahun menjadi jalur perang. Namun Soviet masih memiliki satu kekhawatiran besar. Apakah pemerintahan Najibullah bisa bertahan setelah mereka pergi? Najibullah, meskipun punya pengaruh kuat, tetaplah presiden yang memimpin negara terpecah belah dan dikepung mujahidin dari berbagai arah. Untuk mempertahankannya, Moskow terus mengirim suplai bahan bakar, amunisi, dan kebutuhan logistik lain selama masa penarikan. Soviet ingin menunjukkan bahwa mereka tidak meninggalkan sekutu mereka begitu saja, meski kenyataannya kekuatan mereka di Afghanistan semakin melemah. Di Kabul, Najibullah berusaha memanfaatkan momentum ini. Ia menjalankan program rekonsiliasi nasional, merangkul kelompok oposisi moderat, dan berupaya membangun citra sebagai pemimpin yang sah. Tetapi dunia tahu, tanpa kehadiran militer Soviet, masa depannya sangat tergantung pada perkembangan di medan perang. Dengan perjanjian Jenewa, Uni Soviet akhirnya menemukan pintu keluar dari konflik yang telah menyedot energi politik dan ekonomi mereka selama hampir 1 dekade. Tetapi bagi Afghanistan sendiri, penandatanganan ini bukanlah akhir perang, melainkan awal dari babak baru yang jauh lebih tidak terduga. Penarikan pasukan Soviet dimulai beberapa minggu setelah perjanjian Jenewa ditandatangani. Konvoi panjang tank, truk logistik dan kendaraan tempur bergerak perlahan menuju perbatasan utara, melewati jalur yang selama bertahun-tahun dipenuhi ranjau dan penyergapan. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1979, tentara Soviet tidak lagi datang untuk berperang, mereka datang untuk pulang. Penarikan ini dilakukan bertahap dalam koridor yang dipantau komunitas internasional agar tidak ada pihak yang mengklaim kemenangan prematur atau memicu serangan mendadak di menit terakhir. Bagi banyak tentara, perjalanan keluar dari Afghanistan terasa seperti keluar dari mimpi buruk yang tidak pernah mereka pahami. Mereka datang sebagai pasukan internasionalis yang katanya bertugas membantu negara sahabat, namun mereka pulang sebagai generasi yang terluka secara fisik dan mental. Di markas Soviet, para komandan tidak lagi berbicara tentang kemenangan, tetapi tentang bagaimana membawa sebanyak mungkin prajurit pulang hidup-hidup. Puncak penarikan ini diabadikan dalam sebuah momen yang kini menjadi simbol berakhirnya perang. Jenderal Boris Gromov, komandan terakhir pasukan Soviet, berjalan melintasi jembatan Amudarya pada 15 Februari tahun 1989. Ia menatap ke belakang untuk terakhir kalinya, lalu mengatakan kepada wartawan bahwa tidak satupun tentara Soviet tertinggal di belakang saya. Kalimat itu menjadi pernyataan resmi bahwa intervensi Soviet selama hampir 10 tahun telah berakhir. Tetapi angka-angka yang tertinggal di Afghanistan tidak bisa dihapus begitu saja. Sekitar 15.000 tentara Soviet tewas, 35.000 luka, dan puluhan ribu lainnya mengalami trauma berkepanjangan. Afghanistan sendiri menanggung beban yang jauh lebih besar. Lebih dari 1 juta warga sipil tewas, ribuan desa hancur, dan jutaan orang menjadi pengungsi di Pakistan maupun Iran. Infrastruktur runtuh, pemerintahan lemah, dan persenjataan tersebar di tangan berbagai kelompok. Ketika Soviet pergi, mereka meninggalkan negara yang bahkan lebih terfragmentasi daripada ketika mereka datang. Pemerintahan Najibullah masih bertahan untuk sementara, tetapi tanpa dukungan militer Soviet, masa depannya sudah dapat ditebak. Di sisi lain, kelompok-kelompok mujahidin yang dulu bersatu melawan penjajah perlahan kembali bersaing satu sama lain, saling mencurigai, dan masing-masing ingin menguasai Kabul. Penarikan pasukan Soviet menutup satu bab besar dalam sejarah Perang Dingin, tetapi bagi Afghanistan itu bukanlah akhir.
Itu hanyalah perpindahan dari satu jenis perang ke perang lain, dari invasi asing menuju konflik internal yang tidak kalah brutal. Ketika pasukan terakhir Soviet meninggalkan Afghanistan pada Februari tahun 1989, banyak pengamat internasional memperkirakan pemerintahan Najibullah akan runtuh dalam hitungan minggu. Namun dugaan itu salah. Berkat bantuan logistik dan dukungan finansial yang terus mengalir dari Moskow, Najibullah berhasil mempertahankan Kabul jauh lebih lama dari prediksi siapapun. Sistem intelijennya yang kuat, jaringan milisi lokal, serta kemampuan diplomasi internal membuat pemerintahannya tidak tumbang secepat yang diharapkan para mujahidin. Namun bertahannya Najibullah bukan berarti Afghanistan menuju stabilitas. Justru sebaliknya, kekosongan yang ditinggalkan Soviet menciptakan ruang perebutan kekuasaan yang semakin membesar. Kelompok-kelompok mujahidin yang sebelumnya bersatu melawan musuh bersama mulai menunjukkan perbedaan tujuan. Rivalitas lama yang sempat ditahan selama perang kembali muncul. Persaingan etnis, ambisi pribadi, pengaruh asing, hingga ideologi yang saling bertolak belakang. Tanpa ancaman Soviet, konflik berubah menjadi perang antar faksi mujahidin. Gulbuddin Hekmatyar, Ahmad Shah Massoud, Abdul Rasul Sayaf, Abdul Rashid Dostum, dan Burhanuddin Rabbani, semua memiliki pasukan dan wilayah kontrol sendiri. Aliansi terbentuk dan pecah dalam waktu singkat. Kota-kota strategis diperebutkan, terutama Kabul yang menjadi simbol kekuasaan. Pada tahun 1992, pemerintahan Najibullah akhirnya runtuh setelah dukungan Soviet berhenti total akibat bubarnya Uni Soviet. Kabul jatuh ke tangan mujahidin, tetapi bukannya damai. Kota itu justru berubah menjadi medan perang antar warlord. Serangan artileri, pertempuran jalanan, dan perebutan distrik membuat ibu kota hancur. Rakyat Afghanistan yang sebelumnya berharap kebebasan justru terjebak dalam kekacauan baru yang bahkan lebih brutal. Di tengah kehancuran ini, sebuah kelompok baru mulai muncul dari wilayah selatan Afghanistan, Taliban. Berawal dari siswa madrasah dan mantan pejuang, mereka menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan faksi-faksi lain, ketertiban dan kepastian hukum. Dengan dukungan dari sebagian masyarakat yang lelah perang, serta bantuan penting dari Pakistan, Taliban bergerak cepat menaklukkan wilayah demi wilayah. Banyak orang melihat mereka sebagai penyelamat dari kekacauan para warlord. Menjelang tahun 1996, Taliban telah menjadi kekuatan dominan dan bergerak menuju Kabul. Afghanistan berada di ambang perubahan besar lain. Kali ini bukan karena intervensi asing, tetapi karena kemunculan kekuatan internal yang menjanjikan stabilitas meskipun dengan harga yang sangat mahal. Kepergian Soviet tidak membawa kedamaian bagi Afghanistan. Justru membuka babak baru perang yang lebih kompleks, lebih brutal, dan pada akhirnya berdampak jauh melampaui batas negara itu sendiri. Dan semua ini menuntun pada dampak global yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan siapapun. Perang Soviet-Afghanistan berakhir pada tahun 1989, tetapi dampaknya tidak pernah benar-benar hilang. Invasi yang awalnya dimaksudkan sebagai operasi singkat berubah menjadi pertempuran panjang yang menguras energi sebuah superpower dan menghancurkan sebuah negara yang sudah rapuh sejak awal. Bagi Uni Soviet, perang ini menjadi salah satu paku terakhir yang mempercepat kejatuhan mereka beberapa tahun kemudian. Dan bagi Afghanistan, perang ini menjadi pintu bagi konflik-konflik baru yang terus menyala hingga beberapa dekade berikutnya. Tetapi dampak perang ini tidak berhenti di perbatasan Afghanistan. Gelombang relawan asing yang datang untuk bertempur, jaringan militansi yang terbentuk selama perang, serta dukungan negara-negara besar yang memanfaatkan konflik ini sebagai ajang perebutan pengaruh. Semua itu menjadikan Afghanistan salah satu titik awal lahirnya dinamika keamanan global yang masih terasa sampai hari ini. Dunia tidak hanya menyaksikan jatuhnya sebuah rezim, tetapi kelahiran bentuk-bentuk radikalisme baru yang akhirnya melibatkan banyak negara,
Pada akhirnya, invasi Soviet ke Afghanistan adalah contoh bagaimana satu keputusan geopolitik dapat menciptakan rangkaian peristiwa yang melampaui batas generasi. Perang ini mengubah politik global, mengguncang komposisi kekuatan dunia, dan meninggalkan luka mendalam yang belum sepenuhnya pulih. Afghanistan menjadi pengingat bahwa sebuah negara tidak bisa dipahami hanya dari peta, strategi militer, atau ideologi besar. Di balik semua itu, ada masyarakat, sejarah panjang, dan struktur sosial yang tidak bisa dipaksa berubah hanya dengan kekuatan senjata.